Ya, Mbak Puan dalam pidatonya di Semarang menyebutkan ada yang ingin memecah belah Pak Jokowi dan Bu Megawati. Siapa sih yang dimaksud? itu sejak tahun lalu sudah pernah disampaikan juga oleh Sekjen kan. Ini sudah pernyataan yang kesekian kali dan kemarin puncaknya juga disampaikan kembali oleh Mbak Puan. Mengenai siapa yang dimaksud, lebih baik tidak perlu bercerita tentang nama ataupun kelompok. Tapi ada. Tapi bahwa sekarang kan kita melihat pilihan partai sudah jelas pada Ganjar. Ada yang berusaha kemudian menarik Presiden Jokowi agar tidak memiliki pilihan yang sama seperti apa yang sudah partai putuskan. Nah, hal-hal seperti itu kan bisa ditangkap oleh publik. Sebenarnya tidak perlu harus sampai didiskusikan di Kompas TV. Publik juga tahu. Tanya aja tuh sama teman-teman muda itu pasti tahu. Tahu ya? Oh, nggak tahu, Bang. Butuh ketahuan itu sebetulnya. Itu loh. Artinya dalam unsur-unsur dari PDI Perjuangan atau gimana? Ya tidak mungkin lah. Tapi pasti gagal. Pasti gagal. Pasti gagal. Tapi upaya itu ada ya? Ya selalu ada lah. PDI Perjuangan ini kan partai yang sudah teruji ya. Partai yang sudah teruji, upaya memecah belah PDI Perjuangan dengan banyak kelompok-kelompok yang itu sudah terjadi berkali-kali. Baik memecah PDI Perjuangan secara fisik pernah terjadi tahun 96 dengan isu intrik segala macam caci maki fitnah sudah banyak dan selalu terbukti gagal. Sejarah menjawab berkali-kali upaya-upaya untuk itu selalu gagal. Tapi indikasinya apa sih Bang Adian sampai Mbak Puan mengatakan untuk rapatkan barisan agar tidak ada upaya untuk memecah belah Ibu Mega dengan Pak Jokowi? Indikasinya pasti tidak main-main dong, karena yang bicara itu kan Mbak Puan. Dan Mbak Puan tidak mungkin berbicara tanpa fakta, data, akurat, dan sebagainya, tidak mungkin. Artinya bahwa dia sudah sampaikan terbuka di hadapan 30 ribuan kader, di hadapan sekian banyak media massa dalam dan luar negeri, dia tidak menyampaikan sesuatu yang omong kosong tentunya. Semuanya pasti berbasis data, fakta, akurat, valid, dan sebagainya. Tapi itu memang laporan dari think tanknya PDI Perjuangan sebetulnya, bahwa ada upaya untuk memecah belah apapun gitu. Dan itu kan sudah berkali-kali kita alami. Kalau kita baca misalnya dari bulan Juni tahun lalu, November tahun lalu, itu sudah peringatan yang berkali kita sampaikan. Sehingga menjaga soliditas partai itu menjadi sesuatu yang penting kita lakukan sekarang. Apalagi menjelang tahun politik seperti ini kan. Pilpres, pemilu, pileg, dan sebagainya. Akan selalu ada pihak yang kemudian akan diuntungkan kalau kemudian akan Jokowi. ada yang diuntungkan Pasti kalau dong. terjadi pecah belah itu. Pasti dong. Bung Andre, ini kan Pak Prabowo kan dekat sekali dengan Pak Jokowi. Apakah kemudian Partai Gerindra termasuk yang mungkin disangka untuk memecah belah dalam tanda petik sebetulnya? Sesuai yang disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra, Pak Sufmi Dasko, bahwa kami sangat yakin sekali pernyataan Mbak Puan itu tidak ditujukan ke Gerindra. Tidak ditujukan ke Gerindra. Karena sekali lagi politiknya Pak Prabowo atau politiknya Gerindra adalah politik yang ingin merangkul, bukan memukul. Bukan memukul. Yang politik yang ingin mempersatukan, bukan memecah belah. Itulah politiknya Prabowo Subianto, politiknya Gerindra. Jadi kami sangat yakin itu bukan disampaikan atau ditujukan oleh teman-teman PDI Perjuangan atau Mbak Puan kepada Pak Prabowo maupun Gerindra. Tapi menurut Bang Andre, Mbak Puan bicara itu ditujukan kepada siapa? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Tanyakan kepada Mbak Puan. Tapi kalau dalam bacaan Anda dan Pak Puan harus mengungkapkan secara terbuka ada upaya untuk memecah belah gitu? Ya, kan itu urusan ranah rumah tangga PDI Perjuangan. Tidak elok dan tidak etis kami mengomentari dan mencampuri. Yang jelas kami yakin bahwa itu tidak ditujukan kepada kami. Karena politik Pak Prabowo adalah merangkul, bukan memukul. Politiknya Pak Prabowo adalah mempersatukan, bukan memecah belah. Bung Airlangga pribadi ya yang cukup dekat dengan PDI Perjuangan, apakah memang ada upaya-upaya atau ikhtiar-ikhtiar atau apapun namanya yang memang ingin memecah belah Ibu Mega PDIP dengan Pak Jokowi? Kalau saya mau lihat dari rasional interest dari masing-masing aktor dulu, Mas. Dimana kalau kita ngelihat bahwa peristiwa-peristiwa sekarang itu kan tidak bisa dilepaskan bahwa Pak Jokowi akan mengakhiri kepemimpinannya dengan landing dengan baik. Dengan dukungan juga legitimasi suara lebih dari 82% puas dengan publik. Nah, dalam konteks ini, kalau kita lihat rasional interest dari Pak Jokowi agar pada saat landing
dia kemudian mewariskan kondisi yang cukup smooth, yang harmonis dan tidak kemudian mengembalikan polarisasi politik yang muncul pada 5 tahun berikutnya. Oke. Nah, oleh karena itu kecenderungan yang diambil adalah Pak Jokowi cenderung untuk membangun hubungan yang merangkul, yang tidak antagonistik. Misalnya dengan salah satu kandidat presiden yang ingin tampil, yaitu sebagai menterinya Pak Prabowo, dan juga tetap membangun hubungan yang kuat dan sangat baik dengan PD Perjuangan dan Pak Ganjar. Nah, sementara di sisi yang lain, aktor selanjutnya kalau kita lihat Pak Prabowo Subianto sebagai menteri dari kabinet Jokowi, dan juga kemudian melihat kalau dilihat dari beberapa kondisi, ternyata mereka publik yang menginginkan perubahan itu sangat sedikit. Oke. Nah, oleh karena itu ada political interest terkait dengan elektoral di 2024 untuk mengidentifikasikan diri dengan kebijakan-kebijakan dari Pak Jokowi. Sampai kemudian terakhir misalnya ada koalisi Indonesia Maju sebagai bagian dari tagline Pak Jokowi. Nah, sementara di sisi yang lain dari PD Perjuangan, Bu Mega itu kemudian melihat bahwa selama ini Pak Jokowi ini adalah sebagai kader yang mengartikulasikan pandangan ideologis dan tampil sebagai bagian dari kader PD Perjuangan. Oleh karena itu, secara etika politik sudah semestinya bahwa proyeksi politik dan posisi politik Pak Jokowi itu sejalan dan harmonis dengan PD Perjuangan. Nah, dilihat dari kondisi seperti itu, kalau kita melihat dari perspektif etika politik tadi, maka sebetulnya apa yang dilakukan Jokowi dalam kondisi sekarang itu sudah tepat menjaga kondisi agar tidak terjadi polarisasi. Nah, tapi menurut pengamatan Mas Airlangga sebagai pengamat, ini yang pesan dari Mbak Puan ada upaya memecah belah, Anda juga sependapat bahwa ada upaya itu? Saya melihat bahwa ada proses dinamika politik yang mencoba kemudian mengidentifikasi Pak Jokowi sebagai presiden dan berangkat dari kader PD Perjuangan satu sisi, dan ada kekuatan yang mau mengidentifikasikan diri dengan Pak Jokowi. Dalam konteks ini mungkin kalau menurut saya mungkin terlalu jauh kalau memecah belah dalam sekarang ya, kondisi sekarang. Tapi bahwa ada upaya untuk menarik dan membangun afiliasi dengan Pak Jokowi, sepertinya iya. Dan itu kemudian rebutan Jokowi gitu ya? Rebutan Jokowi ya kelihatan terutama pada koalisi Pak Prabowo. Nah, dalam konteks ini kalau kita ngelihat etika demokrasinya, bahwa partai itu kan sebagai saluran yang membingkai representasi rakyat dalam garis ideologis tertentu, di mana kemudian artikulasi politiknya subjeknya adalah Pak Jokowi sebagai bagian dari kader PD Perjuangan dengan gagasan-gagasan ideologis mulai dari wali kota, gubernur, sampai presiden mengartikulasikan gagasan ideologis dari PD Perjuangan. Oleh karena itu, kalau dalam bayangan saya, secara etika politik tidak akan mungkin kemudian Pak Jokowi memberikan dukungan politik terhadap mereka yang sedang berkontestasi dengan PD Perjuangan. Seperti halnya tidak akan mungkin, misalnya, kalau dalam konteks, salah satu contoh misalnya komparasi dengan Amerika Serikat. Tidak akan mungkin Barack Obama memberikan dukungan terhadap Donald Trump. Dan pada saat Pilpres Amerika 2016, Barack Obama mendukung Hillary Clinton. Atau kemudian misalnya Bill Clinton pada pemilu tahun 2000 mendukung Al Gore, bukan George Bush Senior. Artinya ada political path, ada jalur politik dari masing-masing elit politik yang kemudian dipegang. Tapi tadi yang menarik loh, ingin merebut Jokowi dari siapa? Dari siapa? Tadi kan pertanyaannya begitu kan, makanya. mau merebut Jokowi. Ini perlu dijelaskan oleh Pak Erlangga lanjut. Gimana? Merebut Jokowi dari siapa? Kalau pertanyaan dari Adian tadi? Enggak, kalau dari Mas Adian, artinya kan gini. Kan ada upaya untuk merebut Jokowi. Tadi kan sampainya seperti itu. Merebut Jokowi dari siapakah? Iya, kalau dan untuk siapa dan siapa yang merebut? Oke, coba kita Mas Eros. Aku lihat Mas Eros dulu. Mas Eros, memang Mas Eros lihat ada kerenggangan hubungan antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi sekarang ini? Ini kan semua nggak akan terjadi lah ya. hal-hal seperti ini juga yang kita bicarakan nggak perlu terjadi Kalau yang namanya Pak Jokowi itu nggak pelesiran. Nggak? Pelesiran politiknya. Pelesiran politik? Ya. Maksudnya gimana pelesiran politik? Kadang-kadang ke sini, kadang-kadang ke situ, ya toh. Terus kemudian juga rakyat kan membaca yang sederhana aja, nggak kayak Mas Airlangga ruwet ya. Kalau rakyat lihat, loh, kok anaknya dukung Prabowo ya, gitu loh. Terus walaupun diralat, ya.
ABCD ya toh. Dan juga show dengan pakaiannya juga ya, dengan kaos itu. Kan rakyat tuh hanya lihat simbol-simbol ya. Jadi sebetulnya yang rebut itu saya nggak tahu ya, mungkin yang dimaksud beda ya. Tapi kalau saya melihatnya orang itu lari sendiri kok, siapa yang ngerebut itu. Lari sendiri. Lari sendiri. Kenapa? Ini yang saya sedih ya. Para pimpinan partai ini belum percaya diri ya. Seolah-olah Pak Jokowi itu faktor dominan ya. Pemenang. Siapapun yang ditunjuk tangannya pasti menang. Padahal tidak begitu ya. Kalau lihat dari budaya politik ya, tidak begitu. Nggak begitu. Nah, belum tentu apa yang diarahkan Pak Jokowi akan menang. Memang sangat powerful. Tapi masih jauh kan, 3 bulan lagi atau sebulan sebelum pemilu, apa ya sepowerful itu? Apakah belajar dari dulu Mas ya? Saya pernah nulis ada tulisan juga. Dulu Pak Benny kurang apa seremnya ya? Ya. Begitu prateri langsung. Selesai. Kayak lamdak gitu kan ya. Udah, begitu juga Pak Limur Topo. Nah begitu juga orang-orang yang katanya, ini Pak SBY ya, kon kuasa tuh ya. Pada saat akhirnya apa? Ya the newcomer lah. Yang akan unggul? Ya. Oke. Yang jadi idolanya. Itu yang didengerin. Jadi menurut saya ya nggak perlu lah Mbak Puan, nggak usah khawatir. Nggak usah Pak khawatir. Jokowi mau jalan-jalan kemana, diemin aja. Oke. Sebenarnya tidak perlu khawatir dari pesan dari Mas Eros kepada Mbak Puan. Tapi siapa sih yang akan mendapatkan keuntungan kalau memang ada keretakan hubungan antara Megawati dan Jokowi? Kita kembali setelah jeda berikut ini.